got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi akuntansi untuk transaksi derivatif dalam lingkungan bisnis internasional. Pengertiannya yaitu adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang melibatkan instrumen derivatif dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilai dan karakteristiknya terkait dengan aset dasar atau indeks tertentu seperti mata uang asing, suku bunga, komoditas, atau indeks saham. Pengertian ini mencakup prinsip-prinsip dan praktik akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi derivatif, mengukur nilai derivatif, serta mengungkapkan dampaknya pada laporan keuangan perusahaan internasional. Yang selanjutnya yaitu pengenalan transaksi derivatif dan mengapa perusahaan menggunakannya dalam bisnis internasional. Transaksi derivatif itu sendiri adalah perjanjian keuangan yang nilainya tergantung pada aset atau variabel lain seperti mata uang, suku bunga, komoditas, atau indeks saham. Derivatif adalah instrumen finansial yang memperoleh nilainya dari aset dasar yang mendasarinya. Beberapa contoh instrumen derivatif meliputi kontrak futures, opsi, kontrak forward, dan swap. Berikut penjelasan mengapa perusahaan menggunakan transaksi derivatif dalam bisnis internasional. Alasan yang pertama yaitu untuk melindungi risiko mata uang asing. Bisnis internasional seringkali melibatkan transaksi dalam mata uang asing. Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat berdampak signifikan pada keuntungan dan kerugian perusahaan. Dengan menggunakan transaksi derivatif, perusahaan dapat melindungi diri dari fluktuasi mata uang yang merugikan dengan mengunci tingkat pertukaran mata uang di masa depan, misalnya melalui kontrak forward. Alasan yang kedua yaitu untuk melindungi risiko suku bunga atau interest rate risk. Jika perusahaan memiliki utang dengan suku bunga variabel, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban bunga mereka. Untuk menghindari risiko ini, perusahaan dapat menggunakan instrumen derivatif seperti swap suku bunga tetap yang memungkinkan mereka untuk membayar suku bunga tetap dan menerima suku bunga variabel. Alasan selanjutnya yaitu spekulasi dan investasi. Perusahaan juga dapat menggunakan transaksi derivatif untuk tujuan spekulasi dan investasi. Mereka dapat memanfaatkan fluktuasi harga aset dasar atau mata uang untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, seorang perusahaan dapat membeli opsi saham sebagai spekulasi bahwa harga saham akan naik. Alasan berikutnya yaitu efisiensi operasional. Transaksi derivatif dapat membantu perusahaan mengelola risiko keuangan secara lebih efisien sehingga mereka dapat lebih fokus pada operasi inti mereka. Ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan lebih baik dan mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan fluktuasi harga dan suku bunga. Alasan berikutnya yaitu pengelolaan ekspor-impor. Perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional menggunakan transaksi derivatif untuk melindungi laba mereka dari risiko mata uang asing. Ini membantu mereka menjaga harga jual dan beli mereka tetap stabil dalam mata uang lokal. Alasan yang terakhir yaitu untuk melindungi nilai atau hedging. Terutama dalam bisnis yang mengandalkan komoditas seperti pertanian atau minyak, perusahaan seringkali menggunakan derivatif untuk melindungi diri dari fluktuasi harga yang dapat mengganggu produksi dan distribusi mereka. Ini memungkinkan mereka untuk merencanakan dengan lebih baik dan menghindari kerugian besar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis transaksi derivatif seperti opsi, kontrak berjangka, dan swap. Berbagai jenis transaksi derivatif mencakup opsi, kontrak berjangka, dan swap. Ini adalah instrumen keuangan yang memungkinkan para pelaku pasar untuk berspekulasi, melindungi diri dari risiko, atau mencapai tujuan keuangan tertentu. Jenis derivatif yang pertama yaitu opsi atau option, di mana opsi adalah kontrak yang memberikan pemegangnya atau hak yang bukan kewajiban untuk membeli atau menjual aset dasar seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan harga tertentu pada atau sebelum tanggal tertentu atau tanggal kadaluarsa. Nah, untuk opsi ini sendiri ada dua jenis. Yang pertama, opsi beli atau call option, yaitu opsi yang memberikan hak untuk membeli aset dasar pada harga pelaksanaan yang telah ditentukan. Opsi yang kedua yaitu opsi jual atau put option, di mana
Put option adalah opsi yang memberikan hak untuk menjual aset dasar pada harga pelaksanaan yang telah ditentukan. Opsi ini digunakan untuk berspekulasi tentang pergerakan harga aset, melindungi diri dari fluktuasi harga, dan mendapatkan eksposur ke aset tanpa harus membelinya. Yang kedua ada kontrak berjangka atau future contracts. Kontrak berjangka itu sendiri adalah perjanjian yang mengharuskan kedua pihak untuk membeli atau menjual aset dasar pada tanggal tertentu dengan harga tertentu. Kontrak berjangka biasanya diperdagangkan di bursa dan mereka sering digunakan untuk melindungi risiko harga atau berspekulasi. Kontrak berjangka berbeda dari opsi karena mereka kewajiban kedua untuk melaksanakan kontrak pada saat jatuh tempo. Jenis derivatif yang terakhir yaitu swap, di mana swap adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukarkan aliran kas atau pembayaran selama periode tertentu. Beberapa jenis swap yang umum meliputi swap suku bunga atau interest rate swap, di mana interest rate swap merupakan dua pihak menukarkan suku bunga tetap dengan suku bunga variabel atau sebaliknya. Ini digunakan untuk mengelola risiko suku bunga. Jenis swap yang kedua yaitu swap mata uang atau currency swap, di mana dua pihak menukarkan jumlah mata uang berbeda dengan komitmen untuk menukarkan kembali pada tanggal tertentu. Ini digunakan untuk mengelola risiko mata uang asing. Jenis swap yang ketiga yaitu swap kredit. Swap yang digunakan untuk mengasuransikan risiko gagal bayar atau kredit. Jenis swap yang terakhir yaitu swap yang dapat digunakan untuk mengelola risiko mengurangi biaya pembiayaan atau mendapatkan akses ke kondisi keuangan yang lebih menguntungkan. Perlu diingat bahwa semua jenis transaksi derivatif memiliki tingkat risiko tertentu dan memerlukan pemahaman yang baik tentang kontrak dan aset dasar yang terlibat. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana perusahaan mengakuntansikan transaksi derivatif, pengaruh fluktuasi harga, dan laporan keuangan yang terkait. Akuntansi transaksi derivatif adalah proses pencatatan dan pelaporan transaksi yang melibatkan instrumen derivatif dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Instrumen derivatif adalah kontrak keuangan yang nilainya berkaitan dengan aset dasar atau indeks tertentu seperti opsi, future, swap, dan lainnya. Pencatatan transaksi derivatif, pengaruh fluktuasi harga, dan laporan keuangan terkait dapat disajikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pencatatan transaksi derivatif. Transaksi derivatif dicatat dalam neraca perusahaan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan nilai pasar saat itu. Jika transaksi derivatif bersifat lindung nilai atau hedging, maka perusahaan harus menentukan apakah itu lindung nilai yang efektif dan apakah perlu menerapkan akuntansi lindung nilai sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. B. Pengaruh fluktuasi harga. Instrumen derivatif sangat sensitif terhadap fluktuasi harga aset dasar atau indeks yang mendasarinya. Perubahan harga akan mempengaruhi nilai pasar instrumen derivatif. Fluktuasi harga instrumen derivatif dapat mengakibatkan keuntungan atau kerugian kepada perusahaan. Keuntungan atau kerugian ini dapat diakui dalam laporan laba rugi atau pendekatan atau beban, atau dalam laporan keuangan lainnya, tergantung pada tujuan dari transaksi derivatif tersebut. C. Laporan keuangan yang terkait. Laporan keuangan yang terkait yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana keuntungan atau kerugian dari transaksi derivatif harus diakui dalam laporan laba rugi. Hal ini tergantung pada jenis derivatif dan apakah transaksi tersebut bersifat lindung nilai atau spekulatif. Yang kedua ada neraca, di mana nilai pasar instrumen derivatif yang dimiliki perusahaan akan tercermin dalam neraca sebagai aset atau kewajiban, tergantung pada arah pergerakan harga. Dan yang ketiga ada laporan arus kas, di mana transaksi derivatif yang melibatkan pembayaran atau penerimaan kas harus direkam dalam laporan arus kas. Berikutnya ada akuntansi lindung nilai atau hedging. Jika transaksi derivatif digunakan untuk lindung nilai, perusahaan harus mematuhi standar akuntansi lindung nilai. Hal ini melibatkan pencatatan instrumen derivatif dan aset yang dilindungi nilai sehingga fluktuasi harga dapat diakui secara bersamaan dalam laporan laba rugi, sehingga dampak neto terhadap laba rugi berkurang. Yang terakhir yaitu penerapan standar akuntansi. Perusahaan harus mematuhi standar akuntansi yang berlaku di wilayah mereka, seperti International Financial Reporting Standard atau IFRS atau Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP di Amerika Serikat.
Penting untuk memahami bahwa akuntansi derivatif dapat menjadi kompleks dan memerlukan pemahaman yang kuat tentang instrumen derivatif, regulasi, dan standar akuntansi yang berlaku. Kesalahan dalam akuntansi derivatif dapat memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan perusahaan. Konsultasikan dengan seorang profesional akuntansi atau auditor yang kompeten untuk memastikan perusahaan Anda mematuhi peraturan dan prosedur yang relevan. Pembahasan saya yang keempat yaitu contoh kasus nyata tentang bagaimana perusahaan menggunakan transaksi derivatif untuk melindungi risiko mata uang asing atau risiko suku bunga. Contoh kasus yang dapat saya ambil yaitu perusahaan Y adalah bank yang memiliki portofolio besar pinjaman dengan suku bunga tetap. Mereka khawatir bahwa suku bunga pasar akan naik yang akan menyebabkan penurunan nilai portofolio pinjaman mereka. Nah, dari permasalahan tersebut atau dari kasus tersebut, maka kami mendapatkan solusi seperti perusahaan Y memutuskan untuk menggunakan swap suku bunga. Mereka masuk ke dalam swap dengan lembaga keuangan lain di mana mereka setuju untuk menukar pembayaran bunga tetap dengan pembayaran bunga mengambang. Dalam swap ini, jika suku bunga naik, mereka akan menerima pembayaran bunga yang lebih tinggi dari pihak lain yang akan membantu melindungi nilai portofolio pinjaman mereka dan menjaga margin keuntungan mereka tetap stabil. Dalam contoh tersebut, perusahaan menggunakan transaksi derivatif atau kontrak future mata uang dan swap suku bunga untuk melindungi diri dari risiko mata uang asing dan risiko suku bunga. Ini membantu mereka menjaga stabilitas keuangan dan mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang terus bertambah. Baik, pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang tantangan yang mungkin muncul dalam mengakuntansikan transaksi derivatif dan manfaatnya bagi perusahaan internasional. Tantangan tersebut yang pertama yaitu kompleksitas akuntansi. Transaksi derivatif dapat menjadi sangat kompleks, mengidentifikasikan dan mengukur nilai kontrak dengan benar bisa sulit, terutama jika ada berbagai jenis instrumen derivatif yang terlibat. Tantangan yang kedua yaitu fluktuasi nilai pasar, di mana derivatif sangat sensitif terhadap fluktuasi harga aset dasar atau indeks yang mendasarinya. Ini bisa mengakibatkan fluktuasi besar dalam nilai pasar derivatif yang harus dicatat dengan benar dalam laporan keuangan. Tantangan yang selanjutnya yaitu perubahan yang berubah. Peraturan terkait dengan derivatif sering berubah, terutama setelah krisis keuangan global. Perusahaan perlu terus memantau dan memahami peraturan yang berlaku dan berpotensi mempengaruhi akuntansi mereka. Tantangan yang keempat yaitu kinerja laporan keuangan, di mana perusahaan mungkin harus membedakan antara laporan keuangan untuk tujuan lindung nilai dan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan. Ini bisa membingungkan bagi investor dan analis keuangan. Tantangan yang terakhir yaitu volatilitas pasar, di mana perusahaan harus mengantisipasi dan mengelola risiko yang muncul akibat fluktuasi harga, termasuk risiko likuiditas jika harus mengakui kerugian besar dalam laporan keuangan. Nah, berdasarkan materi yang telah saya sampaikan, maka dapat kita tarik kesimpulan manfaat untuk perusahaan internasional. Yang pertama yaitu lindung nilai risiko, di mana derivatif memberikan perusahaan cara untuk melindungi diri dari risiko mata uang asing, risiko suku bunga, dan risiko komoditas. Ini membantu menjaga stabilitas pendapatan dan biaya dalam lingkungan internasional yang berfluktuasi. Yang kedua yaitu manajemen risiko. Perusahaan internasional dapat menggunakan derivatif untuk mengelola risiko mereka dengan lebih efisien, sehingga mengurangi kerentanannya terhadap perubahan pasar yang tidak terduga. Yang ketiga yaitu peningkatan keuangan dan likuiditas, di mana derivatif dapat membantu perusahaan mengoptimalkan penggunaan modal mereka. Misalnya, swap suku bunga dapat membantu mengurangi biaya pinjaman atau meningkatkan pendapatan investasi. Yang keempat yaitu akses ke pasar global, di mana derivatif memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi di pasar global tanpa risiko mata uang yang tidak diinginkan. Ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan bisnis internasional dengan lebih percaya diri. Yang terakhir yaitu fleksibilitas keuangan, di mana derivatif memberikan fleksibilitas keuangan yang besar. Mereka memungkinkan perusahaan